Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cetania Fitri. Saya dari kelas 1B Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai korupsi dengan Ibu penampu Ibu Widya Aminin, SST MKes. Don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian korupsi, jenis-jenis korupsi, penyebab korupsi, dampak korupsi, dan cara pemberantasan korupsi. Baiklah, yang pertama pengertian korupsi. Korupsi adalah suatu tindakan dari seorang yang menyalahgunakan sebuah kepercayaan dalam suatu masalah maupun organisasi guna memperoleh keuntungan pribadi. Korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin corruption yang merupakan kata kerja dari corrumpere dan mempunyai arti rusak, memutarbalikkan, memgoyahkan ataupun menyogok. Menurut bahasa, korupsi berarti suatu tindakan pejabat publik, baik itu politisi ataupun pegawai negeri. Berikut pihak lainnya yang terlibat dalam tindakan yang tidak wajar dan tidak benar atau dapat disebut legal dalam penyalahgunaan kepercayaan publik yang telah dikuasakan kepada seseorang ataupun beberapa orang guna memperoleh suatu keuntungan sepihak saja. Definisi korupsi menurut ahli. Korupsi menurut Blacklow Dictionary adalah suatu bentuk perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan bermaksud untuk mendapatkan keuntungan yang tidak resmi dengan terlebih dulu menggunakan hak-hak dari pihak yang lain secara salah dalam sebuah jabatannya ataupun karakternya dalam mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri ataupun orang lain yang berlawanan dengan kewajiban dan hak-hak dari mereka yang seharusnya menerimanya. Definisi korupsi menurut undang-undang. Selain itu, pengertian korupsi juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyatakan bahwa korupsi adalah setiap orang yang tergolong melawan hukum, melakukan suatu perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu kelompok, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara. Yang kedua, jenis-jenis korupsi. Menurut Alata 1987, dari segi tipologi membagi korupsi ke dalam 7 jenis, yaitu yang berlainan, yaitu yang pertama korupsi transaktif atau transaction corruption, menunjuk kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima demi keuntungan kedua belah pihak. Yang kedua, korupsi yang memeras atau extortive corruption, menunjuk adanya pemaksaan kepada pihak pemberi atau menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya atau hal-hal yang dihargainya. Yang ketiga, korupsi investif atau investive corruption adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang. Yang keempat, korupsi perkerabatan atau nepotistic corruption adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk
memegang jabatan dalam bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku. Yang kelima, korupsi defensif atau defensive corruption adalah korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri. Yang keenam, korupsi autogenik atau autogenic corruption adalah korupsi yang dilakukan oleh seorang diri. Yang ketujuh, korupsi dukungan atau supportive corruption adalah korupsi yang dilakukan untuk memperkuat korupsi yang sudah ada. Yang ketiga, faktor penyebab korupsi. Faktor dapat terjadi karena beberapa faktor, di antaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan suatu sifat yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Dasar perilaku korup menurut faktor internal disebabkan dari adanya, yang pertama, sifat tamak dari seseorang yang akan selalu merasa tidak pernah cukup dengan apa yang dimiliki olehnya. Dan yang kedua, gaya hidup yang konsumtif, di mana setiap manusia akan terus berusaha untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak akan terus berkurang, namun senantiasa terus bertambah. Yang kedua, faktor eksternal. Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal yang mempengaruhi terjadi atau tidaknya perilaku korup. Faktor eksternal ini diantaranya adalah yang pertama faktor politik, kedua faktor hukum, ketiga faktor ekonomi, dan keempat faktor organisasi. Kesemua faktor tersebut dapat saling berkaitan dan saling berpengaruh karena antara satu faktor dengan yang lainnya bisa saling tarik-menarik, baik itu faktor internal ataupun faktor eksternal. Biasanya akan tetap dibuktikan dalam sidang terdakwa. Kasus korupsi agar segala bentuk korupsi dan segala bentuk kerugian yang telah disebabkan dapat dituntut dan dimintakan ganti kerugiannya. Beberapa faktor eksternal yang telah disebutkan tadi dikiranya perlu penjelasan lebih lanjut, namun tidak akan dijelaskan dalam artikel ini karena akan terlalu panjang dan membutuhkan space tersendiri karena membahas perilaku korupsi tidak akan bercukup dalam suatu pembahasan. Baiklah, selanjutnya 4 dampak dari tindakan korupsi. Korupsi berdampak sangat buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena telah terjadi kebusukan, ketidakjujuran, dan melukai rasa keadilan masyarakat. Penyimpangan anggaran yang terjadi akibat korupsi telah menurunkan kualitas pelayanan negara kepada masyarakat. Pada tingkat makro, penyimpanan dan dana masyarakat ke dalam kantong pribadi telah menurunkan kemampuan negara untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti pendidikan, perlindungan lingkungan, penelitian, dan pembangunan pada tingkat makro. Korupsi telah meningkatkan ketidakpastian adanya pelayanan yang baik dari pemerintah kepada masyarakat. Dampak korupsi yang lain bisa berupa yang pertama, runtuhnya akhlak, moral, integritas, religiusitas bangsa. Yang kedua, adanya efek buruk bagi perekonomian negara. Yang ketiga, korupsi memberi kontribusi bagi matinya elos kerja masyarakat. Yang keempat, terjadinya eksploitasi sumber daya alam oleh segelintir orang. Yang kelima, memiliki dampak sosial dengan merosotnya human kapital. Korupsi selalu membawa konsekuensi negatif terhadap proses demokrasi. Korupsi menyebabkan berbagai proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah serta tidak sesuai dengan kebutuhan yang semestinya, sehingga menghambat pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.
Yang kelima, ada 3 strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama, represif. Strategi represif adalah upaya penindik hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Hampir sebagian besar kasus korupsi terungkap berkat adanya pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat merupakan salah satu informasi yang sangat penting untuk diteruskan oleh KPK. Dalam strategi ini, tahapan yang dilakukan adalah yang pertama, penanganan laporan pengaduan masyarakat atau KPK melakukan proses verifikasi dan pencegahan. Yang kedua, penyidikan. Yang ketiga, penuntutan. Dan keempat, efektif. Yang kedua, edukasi dan kampanye. Edisi dan kampanye adalah strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat turut terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Tidak hanya bagi mahasiswa dan masyarakat umum, namun juga anak usia dini, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. Yang ketiga, perbaikan sistem. Sistem yang baik bisa minimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Maka dari itu diperlukan perbaikan sistem, misalnya yang pertama, mendorong transparansi penyelenggaran negara seperti yang dilakukan KPK menerima laporan LHKPN atau laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara dan juga gratifikasi. Yang kedua, memberi rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Yang ketiga, mendominasi pelayanan publik dengan online dan sistem pengawasan yang terintegrasi agar lebih transparan dan efektif. Upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama, upaya pencegahan atau preventif. Yang pertama, menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal, dan agama. Yang kedua, melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis. Yang ketiga, para penjabat diimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Yang keempat, para pegawai selalu diusahakan bersejahtera dan menandai dan ada jaminan masa tua. Yang kelima, menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi. Yang keenam, sistem kekuasaan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab etis tinggi dan dibarengi sistem kontrol yang efisien. Yang ketujuh, melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok. Yang kedelapan, berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan melalui penyederhanaan jumlah departemen beserta jawatan di bawahnya. Yang kedua, upaya penindakan atau kuratif. Upaya penindakan yaitu dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dengan diberikan peringatan, dilakukan pemecatan tidak hormat dan dihukum pidana. Yang ketiga, upaya edukasi masyarakat atau mahasiswa. Yang pertama, memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial terkait dengan kepentingan publik. Yang kedua, tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh. Yang ketiga, melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintahan
desa hingga ke tingkat pusat atau nasional. Yang keempat, membuka wawasan serius atau seluas-luasnya pemahaman tentang penyalahgunaan pemerintah negara dan aspek-aspek hukumannya. Yang kelima, mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas. Yang keempat, upaya edukasi ISM atau LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Yang pertama, Indonesia Corruption Watch atau ICW adalah organisasi pemerintah yang mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai korupsi di Indonesia dan terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat melawan praktik korupsi. ICW ia lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintah Pak Soeharto yang bebas korupsi. Yang kedua, Transparency International atau TI adalah organisasi internasional yang bertujuan mengenai korupsi politik dan didirikan di Jerman sebagai organisasi nirlaba. Sekarang menjadi organisasi non-pemerintahan yang bergerak menuju organisasi demokratis publikasi oleh TI yang terkenal dalam laporan korupsi global. Survei TI Indonesia yang membentuk Indeksi Persepsi Korupsi atau IPK. Indonesia 2004 menyatakan bahwa Jakarta sebagai kota terkorupsi di Indonesia, di Sulawesi, di Surabaya, Medan, Semarang, dan Batam. Sedangkan survei TI pada 2005 di Indonesia berada di posisi ke-6 negara korupsi di dunia. IPK Indonesia adalah 2,2 sejajar dengan Azerbaijan, Kamerun, Ethiopia, Irak, Libya, dan Uzbekistan. Serta hanya lebih baik dari Kongo, Kenya, Pakistan, Paraguay, Somalia, Sudan, Angola, Nigeria, Haiti, dan Myanmar. Sedangkan Island adalah negara terbebas dari korupsi. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau pengucapan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum